Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah awal perjalanan seorang anak laki-laki yang memiliki kisah masa lalu yang kelam. Dimulai dari asal-usul anak tersebut dan tempat dia dilahirkan beserta sejarahnya. Langsung saja tanpa panjang lebar, kita dengarkan kisah ini baik-baik. あいつに助けられた。バカめ、あれは自分のことを考えてやっただけだ。 Di suatu planet yang jauh di alam semesta, seorang bayi laki-laki lahir dengan tangisan pertamanya. Planet ini bernama planet Bejika, memiliki setidaknya 2 satelit alami dan ada bulan purnama setiap 100 tahun atau 8 tahun sekali. Di planet ini terdapat suatu peradaban dengan ras yang bernama Saya, di mana ras ini dilahirkan sebagai ras petarung. Sedikit penjelasan, di dalam ras ini terdapat beberapa strata, ada yang termasuk ras elit, prajurit, dan penduduk biasa. Bayi laki-laki itu diberi nama Kakarot, yang selama ini kita kenal dengan nama Son Goku. Dia terlahir dari ras prajurit pejuang kelas rendah yang bernama Bedrock dan ibunya bernama Gin. Bahkan ketika dicek menggunakan radar yang mampu mengukur kemampuan bertarung seorang, radar itu menunjukkan angka 2 yang sangat rendah untuk ukuran orang Saya. Dikala itu, Bedrock bersama teman-temannya dikirim ke suatu planet yang jauh di alam semesta untuk menjalani misi, yaitu menaklukkan planet tersebut atas perintah dari Frieza. Sedikit penjelasan, pada saat itu bangsa Saya tengah berada di bawah kekuasaan dan bekerja untuk Frieza yang berasal dari ras bangsa Frost. Ada yang menyebutnya seperti itu. Frieza ini sangat kuat pada masa itu, bahkan dia sendiri pada saat itu disebut sebagai kaisar alam semesta. Tentu saja kerjasama ini sangat merugikan sebelah pihak, yaitu bangsa Saya, tetapi pada saat itu mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Bisa dibilang bangsa Saya di bawah jajahan Frieza. Cerita kembali ke suatu planet yang bernama Kanasa. Tengah diperlihatkan pertarungan antara bangsa planet tersebut dengan monster kera raksasa. Diperlihatkan para kera itu berhasil mendominasi dan memukul mundur bangsa Kanasa. Namun, salah satu bangsa Kanasa berhasil memberikan serangan dan memberikan luka gores kepada salah satu kera tersebut. Tetapi dengan mudah kera tersebut membunuh orang tersebut dengan menginjaknya. Pertarungan memperlihatkan dengan hancurnya bangunan-bangunan dan ledakan di beberapa tempat. Pertarungan berakhir dengan kemenangan monster kera dan ditaklukkannya planet Kanasa. Di sini kita bisa melihat kalau monster kera yang berhasil memusnahkan bangsa Kanasa ialah bangsa Saya, yang bertransformasi menjadi kera raksasa dikala mereka melihat bulan purnama, di mana itu bisa meningkatkan daya tempur mereka berkali-kali lipat. Itulah penjelasan mengapa mereka memiliki ekor. Bardock, you're too much. Salah satu teman Bedrock bertanya mengapa dia ada di sini, padahal seharusnya dia merayakan kelahiran anaknya. Yeah, but not in this case. I think this planet has special energy, or so I've heard. Tetapi dia menjawab bahwa melakukan hal seperti itu untuk orang kelas bawah seperti mereka bukanlah hal yang dianggap penting. Dan di tengah mereka sedang mengobrol dan beristirahat, tiba-tiba dari gundukan bangunan muncul bangsa Kanasa yang ternyata ada yang selamat, dan langsung memberikan serangan kepada Bedrock tepat di leher belakangnya. Dan serangan itu sempat membuat Bedrock tak sadarkan diri. Tetapi
Tentu saja teman-teman Bedrock langsung menyerang dan melenyapkan bangsa Kanasa yang masih tersisa itu. Tetapi sebelum benar-benar lenyap, bangsa tersebut mengatakan bahwa dia telah mengutuk Bedrock dengan cara memberikan dia serangan yang berdampak mampu melihat masa depan di mana ia akan menyaksikan kehancuran bangsanya sendiri dengan penuh siksaan. Tetapi tentu saja Bedrock dan teman-temannya tidak percaya dengan hal itu. Tetapi tiba-tiba saja Bedrock pingsan kembali. Hey! Yo! Hello! Stop fooling around, Bardock. Hey! Bardock! What the heck's going on? Bardock! Sementara itu, di planet Saiya, Pangeran Vegeta yang merupakan putra dari Raja Saiya, tentu saja berasal dari ras elit, tengah berlatih bersama makhluk yang bernama Saibaman. Dengan mudah dia mampu mengalahkan mereka semua. Dengan tanpa ampun dia membunuh makhluk tersebut. Meskipun masih anak-anak, dia mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Sementara itu, di sisi lain, Frieza merasa khawatir dengan rumor tentang legenda manusia Super Saiya, menyuruh bawahannya untuk meneliti hal tersebut, dengan cara menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan seluruh orang-orang Saiya. Kemudian seluruh bangsa Saiya diperintahkan berkumpul. Tentu saja seluruh bangsa Saiya yang tengah menjalankan misi juga diperintahkan kembali secara mendadak. Dan tentu saja karena itu hanya rumor, itu tidak dapat dibuktikan. Tetapi karena Frieza tidak mau terus-menerus merasa cemas, dia mau memastikan bahwa hal itu tidak akan mengganggu pikirannya lagi. 思っていましたけどね。この私には一抹の不安もあってはならないので念のためですよ。では攻撃は中止に。おご冗談を。せっかく集まってもらっているんですよ。星ごと消えていただく絶好の機会じゃないですか。Dia memutuskan untuk memusnahkan bangsa Saiya. Tentu saja karena Frieza ini selain kejam, juga orangnya yang licik. Dia berniat memusnahkan bangsa Saiyan sekaligus dalam satu ledakan besar. With young Vegeta and a handful of other great fighters, how would you like to tangle with that bunch on a full moon, Dodoria? Bedrock yang terlambat sampai di perjalanan merasakan kekhawatiran akan sesuatu. Terutama dia juga merasa ada yang janggal akan Frieza yang mengumpulkan orang Saiyan, karena menurutnya untuk berbicara dengan seluruh orang Saiya, Frieza tidak harus mengumpulkannya. Melainkan dia bisa menghubunginya melalui alat yang dia berikan pada bangsa Saiya. Dengan begitu dia bisa menghemat waktu. Tetapi di samping itu, dia juga merasa kalau dia memang sudah lama belum kembali semenjak menjalankan misi. Bedrock yang telah sampai di tempat ia tinggal langsung saja menyapa istrinya. Yo, 帰ったぞギネ。バーダック。街はずいぶん賑やかだな。Dan menanyakan di mana Reddit, ラディッツは yaitu kakaknya Kakarot. Istrinya mengatakan kalau Reddit setengah menjalankan tugas bersama Pangeran Vegeta. Dan melihat bagaimana sifat Pangeran Vegeta, dia tidak mungkin pulang hanya karena perintah ベ seperti ジー ini. タ王子か。厄介なやつと組まされたな。カカロッタ。 Lalu Bedrock menanyakan kembali, di mana Kakarot? Setelah melihat putranya Kakarot, kemudian Bedrock tiba-tiba bilang, nanti malam dia akan mencarikan kapsul untuk Kakarot. Dia akan mengirimkan Kakarot ke planet lain. Tentu saja Gin tidak setuju mengingat Kakarot yang masih bayi. Harus mereka tinggalkan, bahkan dia belum belajar bagaimana caranya bicara. どうせカカロットの潜在 Tetapi 能力 Bedrock meyakinkan dengan berkata, meskipun kita tidak mengirimnya, dia akan tetap dikirim ke planet yang mungkin lebih berbahaya. Karena dia berasal dari kelas rendahan dan memiliki daya tempur yang 時間がな kecil. いかもしれないんだ。 Setidaknya kita bisa memastikan dia tumbuh di planet yang layak. 伝説のスーパーサイヤ人。 時間が Tentu saja alasan Bedrock sebenarnya bukan itu.
Dia hanya berkata, "Aku punya perasaan kematian menunggu kita." Dikarenakan Kakarot yang tidak memiliki daya tempur, jadi dia bisa dikirim ke luar planet tanpa terdeteksi alat buatan Frieza. Sedangkan untuk Bedrock dan Gin, tidak mungkin meninggalkan planet bersama karena sudah pasti terdeteksi alat buatan Frieza. だったらさ、3人でどこかに逃げようよ。ダメだ。俺たちはスカウターですぐ見つかってしまう。でも、なんでそこまでして？ Gin yang bisa mengerti perasaan Bedrock bertanya, mengapa seorang pria Saiyan mengkhawatirkan anaknya? Bedrock hanya menjawab, "Entahlah, aku hanya bertarung dan menghancurkan tanpa henti. Aku hanya ingin menyelamatkan nyawa meski hanya sekali." いつも戦いの中にいて気まぐれで何かを救いたくなったのかもな。特に下級戦士と判定された我が子。 Sebelum kapsul itu diluncurkan, Bedrock berkata, dia memprogram kapsul tersebut ke planet yang jauh bernama Bumi. Orang di dunia itu mempunyai kekuatan tempur yang rendah dan teknologi yang terbelakang. Bahkan kau mampu bertahan di sana. Dan bukan melupakan planet berharga. Dia berharap tidak akan muncul di radar pasukan Frieza sebagai planet yang ditargetkan selanjutnya. Gin yang hanya bisa berkata dan berteriak dengan keras mengiringi kepergian kapsul tersebut. Jangan lupakan kami. Kapsul itu melesat dengan cepat meninggalkan planet Vegeta dan tak terlihat lagi di antara bintang-bintang dan galaksi di alam semesta. Di langit terlihat sebuah energi penghancur yang menembus atmosfer yang hanya bisa disaksikan bangsa Saiyan tanpa bisa berbuat apa-apa. Terlihat Bedrock yang berjuang sendirian di langit dengan menahan energi penghancur tersebut yang tentu saja bukan sesuatu yang mampu dia lakukan. Bedrock termakan dan ikut terbawa energi penghancur yang perlahan menembus permukaan planet menuju inti kemudian menciptakan ledakan besar yang menghancurkan seluruh planet Vegeta hingga lenyap tak tersisa. Di sini Bedrock berjuang sendirian melawan pasukan Frieza dikarenakan tidak ada yang percaya dan mau mendengarkan peringatan dari Bedrock akan adanya pemusnahan yang dilakukan Frieza. Di sini Bedrock juga menyarankan bangsa Saiyan untuk bersatu melawan Frieza. Dikarenakan dia berasal dari ras rendahan, tidak ada yang percaya dan mendengarkannya. Dan tentu saja itu malah jadi bahan tertawaan untuk ras elit dan teman-temannya. Radar pendeteksi milik Frieza perlahan-lahan menunjukkan angka yang semakin mengecil diiringi dengan lenyapnya planet Vegeta yang kemudian menjadi angka 0. Sementara itu, kapsul yang dikendarai Kakarot berhasil sampai di bumi dan mendarat di sebuah pegunungan dan hutan yang lebat. Kakarot, my son, thank you for helping me. You were right. It wasn't too late. I wish I could have held you in my arms when I had the chance. Goodbye, my son.
Kemudian dia ditemukan oleh seorang kakek tua bernama Son Gohan. Dikarenakan dia merasa tidak bisa meninggalkan bayi itu begitu saja, kemudian dia membawa bayi tersebut dan memberi dia nama Son Goku. What do you know, a tail? Strange fellow, don't worry, I'm a little odd myself. Believe it or not. Terlihat bayi itu senang dan tertawa dengan ceria. Yes, I think I know what to call you until I find out where you belong, little fella. Look, how about I call you Goku? Oh, you like that, huh? All right then, Goku it is! Woohoo! Goku! Whee! What a good little boy! Disinilah awal mula kisah Dragon Ball akan dimulai. Sekian video kita kali ini, sedikit penjelasan. Sisa-sisa bangsa Saiyan yang selamat dari pemusnahan massal oleh Frieza dikarenakan belum kembali dari misi, menerima kabar dari Frieza bahwa planet mereka hancur akibat mengalami tabrakan dengan meteor yang menyebabkan planetnya hancur bersama musnahnya bangsa Saiyan. Dan mereka terus bekerja dan melayani Frieza hingga saat ini. ラッキーだったっすね。俺たちフリーザの集合命令を無視して。 Sekian video kita kali ini, dan penjelasan kita di Dragon Ball baru saja akan dimulai. Sampai jumpa di video selanjutnya.